Kembali kita flashback tadi, yaitu kita ulang lagi bahwa tidak ada paksaan dalam masuk komunitas ini, tidak ada unsur memaksa dalam ikut bergabung bersama-sama BSP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Amar Said, biasa dipanggil Kamar. Alasan ikut gabung di sini soalnya saya dengar tadi komunitas ini bergerak di bidang sosial juga. Jadi ulun tertarik juga di bidang sosial dan yang kedua itu rancak sorangan juga kita sembahyang subuh, jadi ada salahnya juga bang beberapa tempat rami walau kawangan, jadi kada sunyi juga suasana ya Allah. Nah, ajakan dari Om Uji olehnya dari semalam membawa tarus lawan Sidin, dilawan Sidin juga dibawa tarus empat subuhan yang di sini. Iya, dulu pokoknya pas berkunjung juga. Jadi alhamdulillah hari ini kawan buat di Indonesia ya. Itu aja perjalanan kita lawan Sabila dan teman-teman. Dari 100 WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita bersama-sama doakan mudah-mudahan sahabat kita kali ini mendapatkan istiqomah dari Allah SWT. Bersama-sama sholat subuh bersama kita semua. Silakan duduk. Selanjutnya oh iya, nomor WA Mas sahabat dulu sini catat untuk capil. Ta'ala bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah, bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Hidayah, tepatnya di Jalan Turi bersebelahan dengan Jalan Akasia, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lagi Indonesia Raya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut, dan sampai kita saat ini seterusnya hingga akhir zaman nanti. Para sahabat-sahabat ulun yang ulun banggakan dan yang ulun muliakan, pada kesempatan subuh kali ini tidak banyak yang kita ingin sampaikan, dan yang menyampaikan ini juga karena tapi juga paling lihai seadanya aja gitu. Jadi tadi sudah ada 2 orang, dan mudah-mudahan setiap kali subuh kita ada selalu bertambah yang ingin ikut komunitas kita ini. Tidak ada lain tujuannya hanya untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yakni syiar agama Islam dengan kegiatan kita sholat subuh berjamaah sebagaimana yang telah disampaikan oleh beliau tadi pada saat sambutan di depan. Memang Islam tidak pernah mengajarkan untuk adanya pemaksaan. La ikrah fiddin. Kita tarik ayat sebelumnya, inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah, agama yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah agama Islam. Tapi ada lagi ayat lain, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya apa? Memang di ayat sebelumnya Allah menyatakan agama yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling dirahmati adalah agama Islam. Tapi di berikutnya lagi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya di situ konsep
hak asasi manusia itu sudah ada di zaman sejak sebelum kita ini. Artinya memang Al-Quran yang mengajarkan. Nah, contoh hanya ketika sebelumnya orang pada zaman Nabi pun tidak ada pernah paksaan. Ketika para kaum kafir Quraisy untuk bersama-sama diajak untuk masuk Islam, tidak ada paksaan dari Nabi Muhammad. Kalau bang istilahnya, ikam bila kada masuk Islam kubunuh inian juga, utatak lah. Oh, paget kah? Tidak ada paksaan. Sama artinya, cuman manakala sudah kita masuk dalam Islam, wajib dipaksa kada dipaksa, terpaksa kada terpaksa, harus mengikuti aturan ajaran agama Islam. Kayak contoh, ini tadi nih berdua orang yang masuk nih nih. Inya kada dipaksa, ulun kada juga maksa. Keempat lebih subuh lah, harus bila kada perlu subuh jauh dari telinga. Ada ulun kada sudah dia maksainya si apa Helmi tadi. Kalau bang kata ulun, me sembahyang subuh lah lah. Bila harus sembahyang tapak di muka aja. Ada sudah aja kita maksa. Artinya sesuai keinginan hati, sesuai keringanan hati, keikhlasan hati. Tapi pada manakala sudah masuk sebagai anggota atau sebagai jamaah, sebagai sahabat, nah aku bunyi nih. Kunci motor lah. Tapi pada sudah orang ini atau sahabat-sahabat kita ini masuk dalam komunitas ini, maka dipaksa pada dipaksa, inya harus ikut sama-sama takajud. Sponsor. Tapi bila sudah inya masuk ke dalam komunitas ini, dipaksa pada dipaksa, harus inya umpat sama-sama kita mensiarkan, membesarkan komunitas ini dengan cara apa? Sama-sama ikut sholat subuh berjamaah. Yang tadinya kada suah bangun jam 3, bangun jam 3. Oh, dipaksa mana membunyi alarm 7. Kiri kanan muka belakang, karena bangun dulu saklinya. Contoh hanya ketika dengan ulun kan hanya raja Jawa nih. Kurang lebih 3 minggu kan sudah nih berhitung. Enggak berhitung kan, Bang. Kita hitung sawat. Jadi ulun memang jujur aja bangun tuh kadang-kadang pas sudah orang ajan. Ya karena mendengar atau baru kada mendengar bisa keliwatan juga. Tapi ketika sudah ulun masuk di sini, bagaimana caranya ulun pun sama mungkin dengan sahabat Helmi tadi atau yang lainnya. Ketika sudah masuk ke dalam komunitas ini, berkewajiban untuk sama-sama mensiarkan sholat subuh berjamaah, otomatis jamnya bangunnya harus lebih lakas. Yang tadinya bangunnya pas orang ajan subuh, as-salatu khairum minan naum. Nah, pada saat sudah masuk, maka ulun bangunnya sudah harus sebelum subuh. Namun lama kelamaan ujar ulun dengan Guru Haji Adi semalam suatu pandiran di sekretariat, dipaksa lawas kalawasan ini berjalan secara seadanya aja lagi. Kado saya pakai alarm lagi, insya Allah kartu bangun. Jadi istilahnya gitu. Awalnya memang pakai alarm, pakai ada besi bini gerak akan tinggal bangun gara ini. Bila kada bangun dia bila kada bangun kubui. Bila kada bangun jadi kubui. Bila kan dia lagi cacat bacakan Yasin kah? Sawat al-muluk jalan. Atau juga misalnya masih belum ada bisi bini kawan guring nih, buka alarm. Kadang-kadang pakai gaya bahasa bari, bantal gerakkanlah ulun jam 3 aja. Tapuk 3 kali itu nambah hari. Bantal ditapuk, guling ditapuk, tilam ditapuk, orangnya kada guring dia. Makanya tadi malam tuh Rami kan sudah sampai setengah 11. Apa nih masih online ya lah. Paksa ya kita jual, ulun guring pada hululah kan. Kalau bina telandau. Jadi itulah kembali kita flashback tadi, itu kita ulang lagi bahwa tidak ada paksaan dalam masuk komunitas ini. Tidak ada unsur memaksa dalam ikut bergabung bersama-sama BSP ini. Tapi ingat, bila sudah masuk ke dalam komunitas ini, dipaksa kada dipaksa, intervensi ataupun tidak ada intervensi, woi bahasa ini intervensi apa arti intervensi? Menekan kan orang tuh. Tapi kita adalah sebuah pengurus di menekan nih. Guru adalah sebuah intervensi ulun. Ada. Guru. Bisa benar. Guru Raji ada apa yang intervensi ulun semalam? Oh, pakai itu lah. Ya, artinya kita tidak ada paksaan, sama-sama kita untuk mensiarkan, untuk membesarkan komunitas BSP ini dengan tujuan sama-sama untuk menggerakkan, menegakkan
sholat subuh terutama ya, sholat subuh berjamaah. Namun jangan lupa yang empatnya nih, jangan subuhnya aja bergerakan, soalnya juhurnya keringat, asarnya di jalanan, maghribnya bedum, isanya di warung udah Mang Yadi. Kira-kira itu aja yang disampaikan, dan kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan Biker Subuhan Palangkaraya ini tetap eksis, tetap istiqomah dalam bahasa keagamaannya, menjalankan kegiatan-kegiatan ini melalui kegiatan salat subuh berjamaah. Terutama ulun pribadi yang sudah bergabung di sini, mari kita sama-sama besarkan, mari kita sama-sama syiarkan kegiatan Biker Subuhan Palangkaraya ini dengan tujuan untuk mencari rahmat, ridho, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian yang Allah sampaikan, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang berkenan di hati para buhan-buhan pian para guru-guru berataan, mohon dimaafkan. Itulah manusia, tepatnya gudang salah dan hilaf. Akhirul kalam, wallahumma biqil agami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon ulun kembalikan kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia akhirat, sekarang kami berada di Masjid Nurul Hidayah Jalan Turi nomor 24 Palangkaraya. Kami sholat subuh berjamaah bersama Biker Subuhan Palangkaraya. Jadilah sahabat dunia akhirat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.